Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Nevikanian, PM 21013010016, mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan short summary dari materi kedua pada minggu pertama, yaitu dengan judul Re-engineering and Enterprise Resource Planning System atau rekayasa ulang dan sistem ERP. Memasuki materi, pengertian dari rekayasa ulang yang merupakan pemikiran ulang mendasar dan perancangan ulang radikal dari proses bisnis guna mencapai peningkatan dramatis terhadap biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Dan di sini ERP juga berperan penting untuk mendukung re-engineering dari bisnis yang tentunya melibatkan efisiensi terhadap rantai nilai perusahaan, baik pada kegiatan utama seperti logistik dan layanan, serta kegiatan pendukung seperti struktur organisasi dan pengadaan. Selain itu, dengan adanya sistem informasi inilah yang tentunya akan membantu perusahaan untuk menurunkan biaya serta menambah nilai, dan juga dapat memanajemen rantai pasokan dengan menghubungkan pemasok, produsen, serta pelanggan secara langsung dalam mengurangi biaya serta meningkatkan kecepatan dalam pemrosesan serta peningkatan layanan. Dan adapun alasan umum dari rekayasa ulang ini salah satunya adalah tuntutan pelanggan yang semakin modern, semakin banyak tuntutan pelanggan yang menginginkan adanya perubahan mengikuti perubahan teknologi yang semakin canggih ini, dan juga adanya deregulasi serta peningkatnya persaingan secara global. Nah, tujuan dari rekayasa ulang proses bisnis ini adalah melakukan perubahan secara mendasar terhadap cara kerja dari organisasi guna mencapai peningkatan yang besar terhadap efisiensi maupun produktivitas serta pengurangan biaya melalui pemanfaatan teknologi dan penataan ulang dari proses bisnis. Dan salah satu caranya adalah mengubah cara kerja tradisional yang dimana proses bisnis yang cenderung kuno atau usang dirombak secara total untuk mempercepat alur kerja dan mengurangi ketidakefisienan. Salah satunya adalah proses untuk menghilangkan proses yang tidak relevan serta memperbaiki cara kerja tradisional yang memerlukan banyak langkah administratif. Selanjutnya adalah pengintegrasian teknologi dan basis data. Dengan penggunaan teknologi informasi inilah, maka integrasi basis data ini lebih memungkinkan berbagai departemen untuk dapat berbagi informasi yang sama. Selain itu, juga ditujukan untuk meningkatkan akurasi serta mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian desentralisasi pengambilan keputusan, yang dimana keputusan sebelumnya itu berada di tangan manajemen pusat dan baru akan disebarkan ke level yang lebih dekat seperti dengan pelanggan maupun proses kerja. Dan dengan adanya desentralisasi ini diharapkan dapat tercipta respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan dan mengurangi adanya hierarki manajemen yang tidak perlu. Kemudian penyederhanaan dan otomatisasi proses. Dengan adanya rekayasa ulang ini, maka proses bisnis yang mulanya kompleks dan melibatkan banyak langkah administratif akan lebih disederhanakan dan diotomatisasi, seperti halnya penghapusan proses multilangkah terhadap otorisasi kredit yang akan digantikan dengan satu posisi yang benar-benar bertanggung jawab terhadap keputusan kredit. Kemudian mereduksi atau mengurangi biaya dan peningkatan produktivitas yang dapat tercapai melalui adanya efisiensi proses serta pengurangan staf administrasi yang tidak diperlukan, sehingga biaya yang dikeluarkan pun juga menjadi lebih minim, dan juga optimalisasi penggunaan teknologi dengan adanya peningkatan produktivitas ini. Kemudian perubahan peran dan tanggung jawab, yaitu dengan menghadirkan posisi baru
terhadap tanggung jawab pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat proses desain dalam menggambarkan perubahan data dan proses sehubungan dengan rekayasa ulang bisnis, maka diperlukan adanya model proses. Biasanya terdiri dari 5 objek, mencangkup proses bisnis, penyimpanan data, aliran data, dan unit organisasi, serta peristiwa yang termasuk pemicu dan hasil yang menimbulkan peristiwa. Dan pada proses bisnis ini, proses ini diperlukan untuk menggambarkan aktivitas bisnis yang akan dilakukan. Selain itu juga diperlukan adanya penyimpanan data, di mana penyimpanan ini akan menggambarkan data yang dibutuhkan selama proses bisnis berlangsung. Adapun aliran data merupakan aliran yang menggambarkan data yang dipindahkan dari satu proses mau ke proses lainnya atau antara proses dan penyimpanan data. Selain itu juga model proses dari unit organisasi yang menggambarkan bagian dari organisasi di mana proses-proses ini berlangsung. Dan yang terakhir adalah peristiwa, yaitu menggambarkan pemicu dari peristiwa yang memicu dari suatu proses, serta hasil yang merupakan peristiwa yang dihasilkan dari proses tersebut. Nah, model proses ini berguna pada proses rekayasa ulang dikarenakan model ini digunakan sangat berguna untuk tujuan analisis agar lebih memberikan representasi grafis dari aktivitas sistem pada saat ini. Dan dengan adanya analisis sistem, maka akan memberikan wawasan terkait dengan perubahan dalam proses, aliran informasi, struktur kerja, serta organisasi yang diperlukan untuk dapat meningkatkan produktivitas dari sistem pada saat ini. Nah, proses rekayasa ulang atau re-engineering ini dapat berhasil jika menerapkan beberapa prinsip penting mencakup pendekatan clean state, atau di mana rekayasa ulang akan dimulai dari awal tanpa adanya keterikatan pada cara kerja yang lama, sehingga organisasi harus mendesain ulang proses dengan cara yang baru dan tidak hanya berfokus pada perbaikan kecil pada sistem lama. Yang kedua adalah fokus terhadap proses yang tepat. Selain itu juga fokusnya tidak terlalu sempit, yang mana hanya fokus terhadap satu fungsi maupun aktivitas tertentu. Dan perubahan proses ini juga harus relevan dengan kebutuhan pelanggan maupun tujuan utama dari bisnis. Lalu yang ketiga adalah desain ulang pekerjaan dan insentif. Dan dengan adanya rekayasa ulang ini juga diperlukan adanya desain ulang pekerjaan yang terlibat, sehingga struktur penghargaan dan insentif juga perlu diatur dengan baik agar pekerja nantinya memiliki dorongan untuk mengubah perilaku yang mana mereka setelah berbiasa dengan proses yang lama, sehingga mereka memerlukan adanya adaptasi terhadap proses yang baru ini. Lalu yang keempat adalah penggunaan teknologi yang mendukung, yaitu teknologi informasi yang tentunya berperan penting untuk menunjang perubahan proses bisnis, yang tentunya mampu mendukung alur kerja baru dan memperbaiki efisiensi serta produktivitas. Lalu yang kelima adalah pelatihan secara berkelanjutan, yang mana penting untuk dapat memastikan jika tiap individu telah beradaptasi dengan peran baru dan tidak terpacu pada perilaku lama atau proses yang lama. Lalu yang keenam adalah pengukuran kinerja dan pelacakan progres, yang mana memerlukan adanya metode yang jelas untuk pengukuran kinerja dan pelacakan dari kemajuan dalam pelaksanaan rekayasa ulang ini. Lalu yang terakhir adalah melakukan atau memiliki komunikasi yang baik serta terbuka dengan setiap individu yang terlibat untuk dapat memahami alasan dari adanya perubahan ini. Dan dengan adanya pemahaman inilah maka diharapkan setiap individu dapat lebih terbuka untuk dapat menerima dan beradaptasi dengan proses baru.
Nah, bagaimana teknologi informasi ini dapat memfasilitasi ERP? Yaitu salah satunya adalah adanya client server computing yang menghubungkan satu desktop terhadap server yang didedikasikan untuk melakukan berbagai fungsi seperti file, pencetakan, aplikasi, dan basis data maupun fungsi-fungsi lainnya, yang mana hal ini memungkinkan distribusi beban kerja secara lebih efisien dan juga akses yang lebih cepat terhadap data yang diperlukan. Lalu yang kedua adalah database terintegrasi, yang dimana keuntungan dari adanya basis data integrasi ini adalah mengurangi adanya redundansi data dan juga peningkatan konsistensi data, independensi data, dan peningkatan integritas data. Lalu selanjutnya ada independensi data, di mana data ini dapat dipisahkan dari modul aplikasi yang digunakan. Maka jika terjadi perubahan pada definisi data, maka perubahan tersebut tidak perlu dilakukan terhadap semua aplikasi yang menggunakan data tersebut. Lalu yang keempat adalah pengelolaan dan keamanan data. Dengan adanya prosedur administrasi, maka lebih terjamin integritas dan keamanan data. Dan di peran ini juga administrator basis data ini bertanggung jawab atas kendali akses, memperbarui, serta mengamankan basis data. Yang dimana keamanan ini mencangkup proses identifikasi login, kode akun, dan kertas sandi untuk melakukan pengendalian terhadap siapa saja yang dapat menambahkan, menghapus, maupun memperbarui data dalam sistem. Sekian ringkasan dari materi re-engineering dan ERP system. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.